وصحبه أجمعين أما بعد وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت مقصودي ولدورك وطب أعطيني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama yang kami hormati ya, guru saya, saudara, atasan, campur lah banyak ya. Ki Haji Yunan Ajkarza atau Gus Yunan, nah, bagi saya beliau sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Nanti saya ceritain, kita doain mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, juga kita yang mengaminkan, amin ya rabbal alamin, beserta jajaran pengurus MWC NU Rawalumbu. Ada sahabat saya Gus Arsyad ya. Ada Gus Anas. Ini beliau kemarin datang dari malam ke rumah. Saya kaget ya, karena tumben udah lama nggak datang. Ya datang katanya harus ngisi acara di Lailatul Ijtima ya, sekaligus mujahadah sholat bumi. Saya bilang saya ngapain? Mau apa? Doma itu bahasanya saya agak apa? Doma itu hasanah. Saya bilang ini bahasa apa? Ngomel kebaikan. Berarti beliau udah paham saya tukang ngomel. Juga yang saya hormati segenap jajaran pengurus NU di semua tingkatan, khusus di bawah MWC Rawalumbu, seluruh pengurus ranting dan anak ranting. Yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu ya, karena waktu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Ya doakan pula sahabat-sahabat kita seperjuangan ini, mudah-mudahan berkah usia sekiranya batinnya, dimudahkan urusannya, dan juga yang dikuatkan mengemban amanah yang sangat tidak mudah. Terlebih untuk level bawah adalah ujung tombak di paling depan. Jadi yang kena omel, yang ngomongin ini jangan perhatinya nanti ini. Tahu ini merasakan. Juga yang menghormati segenap lembaga otonom dan badan otonom ya. Ini beliau merangkap banyak jabatannya beliau ya, pendekar juga ya, di pagar besar ini pendekar bersupi banyak senyum ya, nggak pernah ngomel kayak saya ya. Ada dari Ansor, Banser, kemudian budak muslimat, Fatayat, mudah-mudahan ada, dan segenap ya pengurus yang lainnya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Kemudian yang kami hormati, semoga Allah muliakan pengurus pondok pesantren, pengurus majelis taklim, majelis zikir, sesepuh masjid musola ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki lahir batin, kekuatan dalam beramal soleh, juga mudah-mudahan kekuatan dalam membimbing umat ke arah kebaikan yang jauh lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur. Ini yang pertama adalah saya, mudah-mudahan semuanya sejak kecil di dalam akidah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Ini saya ingat dulu, saya lahir di Sukabumi, SD pindah ke Bandung. Berarti pindah guru ngaji. Nah, guru ngaji yang di Bandung nanya, akidah ente apa? Saya jawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itu yang disampaikan oleh abah-abah saya. Kemudian kata guru ngaji saya, NU bukan, kata saya, bukan NU Ansor wal Jamaah. Nah, romannya saya itu gak ngerti ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ada jamiahnya, yaitu Nahdlatul
ulama. Ini percis kayak orang Bekasi. Percis banget ya. Secara amalia, ya, di Bekasi ini, di dalam ubudiyah ibadah sama, berfikih kepada salah satu dari 4 mazhab, tauhidnya sama, tasawufnya sama. Tetapi ketika ditanya NU bukan, oh bukan, ini ya mudah-mudahan diberikan petunjuk hidayah buat mereka ya Rabbal Alamin. Ini yang terjadi. Yang alhamdulillah sekali kita bersyukuri, benar-benar bersyukur. Terlebih ketika kita diberikan kesadaran bangsa Indonesia, jika NU-nya tidak berdiri dengan kokoh, mungkin sejak dulu sudah hancur seperti Timur Tengah. Mudah-mudahan tentunya kita khususnya segenap pengurus Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jamiah secara umum mudah-mudahan diberikan kekuatan di dalam bahtera yang terombang-ambing. Terlebih sekarang ini dunia medsos begitu luar biasa, dan tugas kita untuk menyampaikan kebenaran Nahdlatul Ulama. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, coba supaya kita berkesadaran, renungkan. Di Timur Tengah sana ada banyak pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah di beberapa negara Arab, tetapi nasib mereka terombang-ambing. Kenapa terombang-ambing? Karena tidak memiliki jamiah yang begitu luar biasa di Indonesia. Lewat inspirasi, lewat pergerakan beberapa kiai yang awal, lalu digerakkan kiai-kiai, maka berdirilah jamiah Nahdlatul Ulama. Dan mereka bukan tokoh-tokoh yang biasa-biasa yang cuma kenal ilmu agama, tetapi mereka adalah para sufi, mereka adalah ahli tasawuf. Mereka berjuang bukan dengan lisannya, dengan dirinya, tetapi mereka berjuang dengan kolbunya, dengan jiwanya. Makanya sampai sekarang Nahdlatul Ulama tetap berdiri. Kalau bukan karena mereka, karena apa? Hadirin rahimahullah, kita syukuri, dan juga sebagian besar dari kita tinggal di wilayah Kecamatan Rawalumbu, dan saya bersyukur di MWC, pengurus NU tingkatan MWC-nya, mereka adalah ahli tasawuf, mereka salih, mereka suluh, yang insya Allah mereka menggerakkan roda agama, menggerakkan Nahdlatul Ulama, bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan pergerakannya, tetapi dengan jiwanya. Insya Allah mendapatkan keberkahan yang lebih dari muassis Nahdlatul Ulama. Ini jangan macam nggak saya? Marah-marah nggak? Aduh, saya serem sebetulnya, ya, berbicara di depan ahli tasawuf. Masya Allah, oh, takut. Kenapa? Sebagian yang kalau kehendaki ahli tasawuf itu muka syafah. Jangan-jangan yang ngomongnya oh tahu, senyum aja, kayak babi, kayak monyet gitu ya. Ada yang memerintahi seperti itu. Saya serem berbicara di ahli tasawuf, ya. Sangat serem, ya. Karena yang nyuruh adalah koi saya, ya, oleh lisan Gus Asad dan Gus Anas, yang mau nggak mau terpaksa saya harus menyampaikan, bukan karena ingin memberikan pencerahan, tetapi memaido, ya. Hadirin Allah, ya, sekali lagi, yuk, ya, kita berupaya terus berputar menggerakkan Nahdlatul Ulama. Yuk terus kita berupaya
menggerakkan ruhani kita untuk usul illallah ya, melalui seluruh prioritas zaman yang mestinya beliau. Alhamdulillah, kita doain lagi mudah-mudahan sehat dan jangkauan berkahkan usia kita hebatnya. Insya Allah ketika sebuah pergerakan apapun terlebih nahdlatul ulama jika digerakkan oleh ahli-ahli tasawuf, maka insya Allah hasilnya akan signifikan. Dan saya meyakini Rawalumbu, MWC Rawalumbu akan melonjak melebihi MWC yang lain. Kenapa? Digerakkan oleh hati dan jiwa, digerakkan dengan ibadah, bukan dengan mulut, tetapi pergerakan ruhani yang usul illallah. Dan insya Allah yang bergerak karomah aulia, karomah mursyid kita, dan harapannya kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya dari mursyid-mursyid kita sehingga kita mampu usul illallah. Amin ya rabbal alamin. Juga bersyukur ya, saat ini umat ini ya, Masya Allah, kadang-kadang seperti kambing ditarik nahan, didorong nahan, jadi puyeng kita maunya apa sih umat ini. Dan juga penggerak umat yang terus pidato terus menerus, terutama ketika khotib Jumat, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, benar katanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ngomong cuma gampang bro, gampang ngomong itu, tetapi sudahkah yang ngomong ini berupaya untuk menggapai takwa seperti seluruh prioritas zaman? Harusnya malam hari tidur, tetapi beriadah, berujahadah untuk usul illallah. Dan itulah yang dilakukan seluruh perintah zaman. Insya Allah sedang menggapai hakikat takwa, insya Allah. Maka demi Allah, ketika kita sebagai pelaku menuju jalan ketakwaan, ketika menyampaikan, bergetar hati yang mendengarkan. Kenapa? Karena insya Allah Bapak hadirin sekalian bukan calon ibadah, tetapi pelaku ibadah yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita berikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mujahadah, jihad, berjuang dengan dirinya, mujahadah, berjuang dengan hatinya, dengan qalbunya, dengan melawan segenap kemalasan, keengganan, dan juga berupaya melawan semua rintangan-rintangan dari disiplin ibadah. Salah satunya adalah insya Allah yang dilakukan oleh seluruh komunitas jamaah. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah karomah para masyayikh, barokah karomah para mursyid-mursyid yang agung, sehingga kita diberikan ketetapan kekuatan bertambah iman, dan juga kelak mudah-mudahan kita berkumpul bersama para guru, para mursyid kita di yaumil jazaa'i wal akhir, dan juga kita mendapatkan barokah dan karomahnya di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. NU ya, bagi saya luar biasa. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Itulah NU. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, di tengah terlalu kota besar, ya, hirup-pikuk beratnya kita harus mendidik keluarga, anak dan istri, lalu kemudian diberikan tanggung jawab untuk ngurusin NU, diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan NU, dan juga diberikan tanggung jawab mengadakan acara-acara yang itu butuh dana, butuh biaya. Tetapi alhamdulillah ya, sebagian besar pengurusnya itu mampu melaksanakan itu.
Dan sekarang ini di Bekasi, menurut saya ada kemajuan. Ya, kalau dulu yang saya tahu pengurus NU di wilayah Rawalumbu, padahal tanggal saya tidak tahu. Itu pengurus NU, tidak tahu. Ya, bahkan bininya pun tidak tahu. Orang tuanya tidak tahu. Berarti kurang percaya diri mereka ber-NU. Saat ini alhamdulillah hampir semua pengurus NU sudah membuka jubahnya, dia perlihatkan logo-logo ke-NU-an, dia perlihatkan ciri-ciri ke-NU-an, dan alhamdulillah saat ini kita sudah tidak malu lagi, sudah tidak takut lagi, bahkan percaya diri kita ber-NU, kita adalah Jamiyah Nahdlatul Ulama, dan itu harus terus dilakukan. Ya, kalau tidak dilakukan, maaf ya, lama-lama NU ini akan terkikis kembali, lama-lama NU akan hilang di hati masyarakat. Yang alhamdulillah dulu tertolong pengabdian kita NU itu ketika ada COVID, beberapa lembaga otonom mengadakan bakti sosial, ya, penyemprotan dan lain sebagainya. Cuma sayangnya COVID berhenti, baksos pun agak perek. Ini sayangnya, ya. Mudah-mudahan ya, kita lagi terlebih di Bondo ini nanti katanya akan jadi pengurus kota. Mudah-mudahan lebih dahsyat lagi. Menggerakkan masjid menggerakkan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang pertama kita juga harus tetap confident, lalu kemudian gerakan NU bukan hanya dengan mulut, ya, tetapi dengan jiwa, dengan segenap hati, dengan kemahabbahan, dengan ditunjang kemarifatan, dan yakin yang sakitnya muasas kita, para pendiri NU bukan orang biasa, dan benar-benar kita mengharapkan barokah dan karomah beliau ini. Ya, mudah-mudahan barokah karomah mereka kita semua dicukupkan segala kebutuhan, disampaikan segala yang dicita-citakan, ditolak dari bala dan bencana, diangkat derajat, disehatkan badan dan batin, dan mudah-mudahan setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika khidmat gak ada hitungannya. Kita ber-NU tidak berharap upah. Sekali lagi, khidmat gak ada hitungan. Khidmat adalah totalitas untuk mendapatkan keberkahan dengan wasilah Nahdlatul Ulama. Ya, momennya cukup sekian saja karena harus mujahadah. Ya, mohon maaf kalau ada tidak pantas. Allahumma bikal mutarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.